Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang bisnis pen aneka bolu. Perkenalkan, nama saya Siti Nadila. Saya ingin menjelaskan tentang materi pertama, ringkasan eksekutif. Tujuan dari bisnis pen ini adalah untuk mengembangkan dana ke dalam sebuah bisnis aneka bolu yang berlokasi di Palembang. Palembang Sweet Cake ialah nama bisnis ini, yang berbentuk toko kue yang menjual berbagai aneka bolu. Usaha ini didirikan oleh siswi SMK Negeri 6 Palembang. Yang pertama, pembiayaan. Para pendiri usaha ini mencari pembiayaan untuk bisnis dari keluarga, milik sendiri, teman. Pembiayaan bisa dalam bentuk pinjaman maupun investasi. Yang kedua ialah tim manajemen. Tim manajemen utama dibentuk oleh para pendiri yang merupakan siswi SMK Negeri 6 Palembang. Dengan tools yang telah dipelajari di sekolahan dapat membantu cara berpikir dan bertindak dalam menjalankan bisnis ini. Yang ketiga, perkiraan penjualanan. Dengan beberapa pertimbangan, kami memperkirakan perharinya memperoleh nilai penjualan sebesar 4 juta atau setara 120 juta per bulan. Yang keempat, keuntungan bersih dan break even point. Keuntungan bersih per bulan 80 juta, break even point adalah 2-3 bulan. 5. Rencana pengembangan. Tidak hanya toko aneka bolu, kedepannya kami juga berencana ingin membuka cabang toko kue serta membuka franchise. Materi yang kedua ialah latar belakang bisnis ini. Bisnis bolu kuliner memang menjanjikan untuk membuka usaha. Dari sekedar hobi makan pun kini bisa dijadikan sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik dan unik. Salah satunya adalah bolu atau cake, yaitu salah satu jenis makanan yang merupakan hasil olahan dari tepung terigu. Rasanya yang enak dan variasi yang manis mampu menarik minat para konsumen. Keunggulan tersebut akan dimulai setelah melihat peluang di suatu tempat wisata. Oleh karena itu, kami tertarik untuk membuka usaha Palembang Sweet Cake sebagai oleh-oleh khas Palembang. Yang ketiga, deskripsi perusahaan. Palembang Sweet Cake merupakan toko yang menyediakan berbagai macam cake khas Palembang. Toko ini terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 63 Bukit Kecil, Ilir Barat 2, Palembang. Dan materi terakhir, visi dan misi. Visi, menciptakan suatu usaha yang unggul dan berkualitas. 2. Menjadi pusat oleh-oleh Palembang. Dan misi, 1. Memberikan kualitas terbaik. 2. Memberikan pelayanan yang terbaik. 3. Menjadi perusahaan terdepan di bidangnya. Keempat, memiliki harapan untuk mengembangkan usaha hingga keluar kota untuk jangka panjang. Yang kelima, memperkenalkan produk-produk khas Palembang. Perkenalkan, nama saya Dina Mariani. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi. Struktur organisasi terdiri dari owner. Owner terdapat 3 bagian, yaitu manajer keuangan, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Manajer keuangan yaitu Sri Arum Safitri dan Zita Sekar. Manajer produksi Siti Nadila dan Dina Mariani. Manajer pemasaran Silvianita dan Nisha Novi. Selanjutnya, analisis pasar dan pemasaran. A. Gambaran produk. Produk kami adalah berupa macam-macam bolu seperti cassava cake, brownies panggang, chiffon cake, brownies ketan hitam, dengan kisaran harga sekitar 40.000. Produk-produk tersebut kemungkinan akan mengalami perubahan ataupun pengurangan harga. B. Gambaran pasar.
Sasaran utama kami adalah para wisatawan yang menyukai aneka cake. Selanjutnya, analisa SWOT. Proposal usaha kue bolu dalam analisis SWOT yang meliputi kelebihan atau kekuatan dan peluang, dan kekurangan atau kelemahan dan ancaman dengan berbagai indikator, yaitu 1. Strength atau kekuatan. Contohnya, harga terjangkau, produk pembuatan mudah dan sederhana, dapat dinikmati semua kalangan atau semua masyarakat. Selanjutnya, segmentasi dan target pasar. Kami mengusahakan segmentasi pasar kami seluas mungkin. Pertama, karena sifat dari aneka bolu itu sendiri dibutuhkan oleh setiap orang. Kedua, karena hampir semua orang menyukai aneka bolu tersebut, tetapi kami memperkirakan pembeli potensial terbanyak adalah pegawai kantor. Selanjutnya, strategi pemasaran. Dalam mengusaha kalangan atau semua masyarakat, bahan baku yang terjamin kualitasnya sangat praktis untuk dibawa karena kemasan yang tidak ribet. 2. Weakness atau kelemahan. Contohnya, jangkauan pemasaran masih terbatas, banyak pesaing menawarkan dalam harga lebih murah, tidak tahan lama, produk yang mudah ditiru, belum dikenal masyarakat luas, dan tidak habis terjual. 3. Opportunity atau peluang. Contohnya, banyak masyarakat yang suka dengan kue bolu ini. Tempat yang strategis. Produk dipasarkan dengan cara online, pemesanan produk dalam jumlah besar, misalnya acara hajatan, meeting, gathering, dan lain-lain. Bisa dilakukan melalui telepon atau via WA atau SMS. 4. Threat atau ancaman. Contohnya, adanya konsumen yang selalu berubah-ubah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian produk. Ancaman yang akan terjadi apabila ada pesaing lainnya yang menjual bolu dengan ukurannya sama, varian rasa yang lebih banyak, namun harga relatif lebih murah. Selanjutnya, analisis pesaing. Dilihat dari lokasinya atau target pasar, kami belum ada yang menjalankan usaha dalam jenis yang sama dengan yang akan kami jalankan, tetapi dalam bidang yang sama, yaitu kue bolu Amanda dan lain-lain. Selanjutnya, strategi pemasaran. Dalam proses pemasaran, agar produk sampai ke tangan konsumen, kami menyusun strategi pemasaran, yaitu 1. Membuka dan membuat stand yang mudah dijangkau atau ramai peminat. 2. Menyebarkan brosur. 3. Mempromosikan di sosial media. 4. Promosi pada waktu pembukaan dengan potongan harga 30%. Pada periode awal bisnis ini, kami mencoba menjadikan semua kalangan, khususnya pegawai kantor, menjadi basis pelanggan tetap kami dengan memanfaatkan identitas dan relasi kami sebagai pegawai kantor. Perkenalkan, nama saya Sulfianita Andini. Di sini saya akan membahas tentang analisa SWOT. Analisa SWOT terbagi menjadi dua, yaitu kekuatan dan kelebihan, dengan indikator sebagai berikut. 1. Strength atau kekuatan. 1. Harga terjangkau. 2. Proses pembuatan yang sederhana. 3. Dapat dinikmati semua kalangan masyarakat. 4. Bahan baku yang terjamin kualitasnya. 5. Sangat praktis. 2. Weakness atau kekurangan. 1. Jangkauan pemasaran masih terbatas. 2. Banyaknya pesaing menawarkan dalam harga yang lebih murah. 3. Tidak tahan lama. 4. Produk yang mudah ditiru. 5. Belum dikenal masyarakat luas. 6. Tidak laku. 3. Opportunity atau peluang. 1. Banyaknya masyarakat yang suka dengan jenis bolu ini. 2. Tempat yang strategis. 3. Produk yang dipasarkan secara online. 4. Threat atau ancaman. 1. Adanya produk sejenis. 2. Selera konsumen yang berubah-ubah. 3. Ancaman yang akan terjadi
apabila ada desain atau pesaing yang menjual dengan harga yang lebih murah. Analisa produk atau proses produksi. Proses produksi dari produk kami berbeda-beda, tergantung dengan jenis kue yang dijual. Jika cassava cake, brownies panggang, dan chiffon cake, proses pembuatannya dengan cara dikukus. Kenalkan, nama saya Sita Sekar Gracia Vita. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Rencana pengembangan usaha, 2. Biaya operasional dan pemasaran awal. Rencana pengembangan usaha. Bisnis plan cake oleh-oleh. 1. Aktivitas dan penjadwalan. 1 periode akuntansi kami adalah sebulan atau setara dengan 30 hari. Adapun kegiatan-kegiatan kami bila dibagi berdasarkan waktu adalah sebagai berikut. Dalam 1 hari, penjualan dan pencatatan keuangan. Dalam seminggu, evaluasi operasional dan pemenuhan suplai. Dalam sebulan, pembentukan laporan keuangan bulanan dan evaluasi performa bisnis. Dalam setahun, pembentukan laporan keuangan tahunan dan evaluasi performa bisnis. 2. Rencana pengembangan. Kami membagi pengembangan bisnis kami ke beberapa level yang dapat dicapai ketika memenuhi beberapa kriteria tertentu. Level pertama, sebuah stand cake di daerah Bukit Kecil. Level kedua, membuka sebuah outlet cake Palembang. Level 3, membuka cabang di sekitar Kenten. Level 4, menjadi bisnis cake oleh-oleh berskala nasional. Untuk terus level up, kita harus tetap mengembangkan beberapa komponen penting dalam bisnis kami, yaitu manajemen organisasi, modal, dan marketing. 3. Analisis keuangan atau sumber modal. Kami akan menerima modal baik berupa pinjaman atau investasi dari 1. Milik sendiri, 2. Keluarga, 3. Teman atau kenalan. Kami membutuhkan modal awal sebesar Rp3.500.000 untuk kegiatan operasional, pemasaran, dan bahan baku. Selanjutnya, biaya operasional dan pemasaran awal. Untuk ruko, meliputi dekor, lampu, dan terminal, membutuhkan biaya Rp2 juta. Untuk listrik, membutuhkan biaya Rp200.000. Untuk gas, membutuhkan biaya Rp150.000. Untuk packing, meliputi kotak panjang cake, plastik, dan stiker, membutuhkan biaya Rp250.000. Keranjang tempat bahan baku membutuhkan biaya Rp50.000. Kursi 3 buah membutuhkan biaya Rp70.000. Seragam membutuhkan biaya Rp60.000. Gaji pegawai membutuhkan Rp350.000. Sewa tempat atau bulanan membutuhkan biaya Rp300.000. Banner membutuhkan biaya Rp50.000. Jadi totalnya adalah Rp4.480.000. Variable cost. Nama cake cassava cake, produksi 25 loyang dikali 30 hari, jumlahnya Rp10.590.000. Nama cake brownies panggang, produksi 25 loyang dikali 30 hari, jumlahnya Rp10.380.000. Nama cake chiffon pandan, produksi 25 loyang dikali 30 hari, jumlahnya Rp10.710.000. Nama cake brownies ketan hitam, produksi 25 loyang dikali 30 hari, jumlahnya Rp7.500.000. Jadi totalnya adalah Rp39.180.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Arumsa Fitri. Saya akan menjelaskan tentang biaya bahan baku. Yang pertama yaitu bahan baku cassava cake untuk 25 loyang. Pertama, membutuhkan tape 4 kilo. 4 kilo yang harganya Rp60.000.
tepung terigu 3 kilo yang harganya 30.000, gula halus menggunakan 4 kilo yang harganya 80.000, telur menggunakan 5 kilo yang harganya 115.000, margarin menggunakan 4 kilo yang harganya 48.000, keju parut menggunakan 25 gram yang harganya 20.000. Totalnya yaitu 353.000. Yang kedua, brownies panggang menggunakan telur 5 kilo yang harganya 115.000, kemudian menggunakan tepung terigu 5,5 kilo yang harganya 88.000, kemudian menggunakan gula pasir yaitu 2 kilo yang harganya 20.000, kemudian menggunakan coklat bubuk 1 kilo yang harganya 50.000, menggunakan margarin 3,5 kilo yang harganya 42.000, menggunakan pasta vanili 50 ml yang harganya 11.000, kemudian menggunakan keju cheddar 25 gram yang harganya 20.000, totalnya 346.000. Yang ketiga, cipon pandan yang membutuhkan telur 8 kilo yang harga jumlahnya 184.000. Kemudian minyak goreng membutuhkan 2 kilo yang harganya 28.000. Tepung terigu membutuhkan 2,5 kilo yang harganya 25.000. Baking powder menggunakan 100 gram untuk 25 loyang yang harganya 9.000. Menggunakan santan kara 1/4 kilo yang harganya 45.000. Kemudian menggunakan garam 50 gram untuk 25 loyang yang harganya 1.000. Kemudian menggunakan gula pasir 2,5 kilo yang harganya 40.000. Pasta pandan 25 gram yang harganya 21.000. Cream of tartar menggunakan 50 gram yang harganya 4.000. Totalnya adalah 357.000. Keempat yaitu brownies ketan hitam menggunakan gula pasir 4 kilo yang harga jumlahnya 64.000. Menggunakan pengembang kue 100 gram yang harganya 6.000. Menggunakan telur ayam 6,5 kilo yang harga jumlahnya 150.000. Menggunakan tepung segitiga 500 gram yaitu 5.000. Menggunakan tepung ketan hitam 2 kilo yang harganya 32.000. Menggunakan coklat bubuk 250 gram harganya 12.000. Kemudian menggunakan margarin 2 kilo yang harganya 24.000. Menggunakan coklat batang 1,5 kilo yang harganya 75.000. Kemudian menggunakan baking powder 100 gram yang harganya 17.000. Totalnya 385.000 per 25 loyang. Jadi, total biaya bahan baku per bulan menjadi cassava cake 25 loyang dikali 30 hari adalah 10.590.000. Brownies panggang 25 loyang dikali 30 hari sama dengan 10.380.000. Cipon pandan 25 loyang dikali 30 hari sama dengan 10.710.000. Kemudian brownies ketan hitam 25 loyang dikali 30 hari sama dengan 11.500.000. Maka totalnya adalah 39.180.000. Saya akan membacakan total biaya awal, biaya operasional, dan biaya pemasaran plus biaya bahan baku, yaitu 4.480.000, 43.660.000, 39.180.000. Biaya per bulan, baik kos sewa tempat yaitu 600.000 dan gaji pegawai 2 juta. Totalnya 2.600.000. Variable cost cassava cake 10.590.000, brownies panggang 10.380.000, cipon cake 10.710.000,
brownies ketan hitam 7.500.000 dan totalnya 39.180.000. Fixed cost dan variable cost yaitu 2.600.000, 41.780.000 dan 39.180.000. Analisis break-even point yaitu investasi awal 8,5 juta. Total frekuensi per bulan adalah cassava cake 25 loyang kali 30 hari yaitu 10.590.000. Brownies panggang 25 loyang kali 30 hari yaitu 10.380.000. Cipon pandan yaitu 25 loyang kali 30 hari 10.710.000. Brownies ketan hitam 25 loyang kali 30 hari yaitu 7.500.000. Totalnya 39.180.000. Net median R sampai TC 39.180.000, 4.480.000, 43.660.000 net pada per bulan pembukaan investasi awal. Total cost per bulan pertama 8.500.000, penjual bulan awal 39.180.000 net plus periode biaya atau penjual yaitu 30.680.000. BEF sisa investasi awal net endeavor per bulan yaitu 30.680.000 per 4.480.000 plus 1 sama dengan 7,84. Dan ini contoh-contoh foto kuenya. Ini cassava cake, brownies panggang, cipon cake, dan brownies ketan hitam. Sekian presentasi kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.